Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya law an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat al-Nabi rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam satu kajian yang tentunya mencoba mengangkat satu risalah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, yang tentu mudah-mudahan dengan kajian Habib TV ini semakin kita mengenal al-haq, mengenal risalah yang bersumber tentunya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW itu sendiri. Sahabat Habib TV rahimakumullah, dalam kesempatan ini kami ingin mengangkat satu tema yang berkaitan dengan mentadabburi Al-Quran. Karena kerap kali umat muslim pada faktanya berjarak dengan Al-Quran. Kerap kali umat muslim didapatkan asing, tabu dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran kita tahu adalah sumber daripada ibadah seorang muslim, bisa bernilai dan dinilai oleh Allah sebagai sebuah ibadah ketika betul-betul tertera perintahnya dalam Al-Quran ataupun hadis. Artinya mentadabburi Al-Quran adalah sesuatu kewajiban, suatu keharusan bagi seorang muslim. Karena selain menjadi sebuah rujukan daripada ibadah, Al-Quran ini adalah sebuah syarat bagi seorang mukmin bisa mendapat syafaat, bisa mendapat pertolongan, petunjuk, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kitab yang bisa memberikan petunjuk kecuali Al-Quran itu sendiri. Sahabat Habib TV rahimakumullah, kadangkala yang menjadi hambatan untuk mentadabburi Al-Quran, umat muslim merasa khawatir, takut ketika mentadabburi Al-Quran ini mengalami kesalahan. Karena mentadabburi Al-Quran sendiri ini berarti adalah merenungkan apa yang menjadi makna, apa yang menjadi maksud daripada ayat yang ia baca, apa yang menjadi inti, substansi daripada ayat-ayat yang ia baca selama ini. Maka kerap kali seorang muslim justru akhirnya tidak siap mentadabburi Al-Quran karena takut mentadabburinya dengan salah. Maka disinilah betul mentadabburi Al-Quran ini haruslah betul-betul memiliki seorang guru, seorang pembimbing. Bahkan pada akhirnya mentadabburi Al-Quran ini harus diiringi dengan silaturahim dengan para ulama, menghadiri kajian-kajian yang bisa jadi mungkin kajian-kajian Habib TV juga secara offline ini bisa jadi solusi bagi kita untuk bisa mendalami ayat-ayat Allah itu sendiri. Sahabat Habib TV rahimakumullah, selain dengan rasa khawatir, takut akan kesalahan dalam mentadabburi Al-Quran, padahal Allah dan Rasulnya jelas-jelas dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa ketika kita berijtihad dalam melaksanakan sebuah perintah, selama itu tidak disengaja maka nilainya adalah 1. Selama seorang muslim siap untuk belajar, tidak merasa cukup dengan ilmunya, ketika salah maka itu akan dinilai 1. Artinya apa? Ketika kita mentadabburi Al-Quran terus kemudian melaksanakannya, kendati itu kurang tepat sekalipun, selama kita siap untuk memperbaiki diri, memperbaiki amal lebih baik, insya Allah itu akan bernilai 1 pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi masalah adalah ketika kita tadabbur terus kurang tepat dalam memaknainya, kurang tepat dalam melaksanakannya, terus kita tidak siap dikoreksi. Itu yang menjadi masalah tentunya. Sahabat Habib TV rahimakumullah. Terus problematika dan hambatan yang kedua dalam mentadabburi Al-Quran kerap kali bahwa mentadabburi Al-Quran ini harus selalu menunggu para ulama. Padahal jelas sejarah telah membuktikan bahwa para ulama dari sejak generasi dinasti Abbasiyah, Turki Utsmani saja banyak telah membuktikan tanggung jawab mereka dalam mentafsirkan Al-Quran. Tentunya Al-Quran yang hadir di depan kita sekarang, yang ada terjemahnya, itu ditafsirkan dan diterjemahkan oleh para ulama, bukan oleh sembarang orang. Bahkan ada beberapa cetakan Al-Quran yang menyebutkan bahwa Al-Quran ini telah diterjemahkan oleh ustadz ini, ulama ini, ulama itu. Artinya bukan sesuatu yang sia-sia, jerih payah para ulama dulu yang menghadirkan Islam, yang menerjemahkan Al-Quran supaya bisa dimengerti oleh bahasa Indonesia. Ini bukan oleh orang yang main-main,
Jelas itu adalah sebuah karya hasil tanggung jawab para ulama terdahulu. Kewajiban kita hari ini adalah mensyukuri, melanjutkan apa yang menjadi produk para ulama, dalam arti bagaimana kita hari ini tinggal menerima apa yang telah menjadi hasil jerih payah para ulama dalam menafsirkan, dalam menerjemahkan Al-Quran itu sendiri. Sehingga kita tidak perlu takut hari ini bahwa Al-Quran yang di depan mata kita hari ini yang berbentuk terjemah, bahkan dilengkapi dengan tafsir dan asbabun nuzul, ini adalah karya para ulama terdahulu yang harus kita lanjutkan. Sehingga dalam menjalankan Islam hari ini kita bisa melanjutkan estafeta perjuangan para ulama itu sendiri. Tidak ada yang sendiri, semuanya merujuk kepada barisan para ulama, para orang-orang soleh yang memang ingin mentadaburi Al-Quran menjadi sumber kehidupan dirinya. Sahabat Habib Tipi rahimakumullah, dalam surat An-Nisa ayat 82 ataupun dalam surat Muhammad 47 ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Apakah hati mereka terkunci sampai seandainya mereka tidak siap menerima apa yang menjadi kandungan perintah dalam Al-Quran? Tentunya membaca Al-Quran adalah wajib. Kenapa membaca Al-Quran wajib? Dalam rangka kita memahami kandungan, isi, substansi daripada apa yang kita baca. Jangan sampai kita membaca Al-Quran secara harfiah namun luput secara makna. Jelas akhirnya tidak akan berfungsi. Al-Quran sebagai hudan, Al-Quran sebagai bayinah dan furqan, bahkan lebih lanjutnya Al-Quran sebagai syifa, sebagai sebuah obat bagi jiwa, jelas tidak akan berfungsi kalau seandainya kita tidak memahami isi kandungan daripada apa yang kita baca sendiri. Sahabat Habib Tipi rahimakumullah, para sahabat begitu tergugah, jiwa mereka yang tadinya mati menjadi hidup, yang tadinya mereka tidak punya arah dan tujuan, ketika diturunkan Al-Quran mereka menjadi manusia-manusia yang sejati, yang terikat dengan nilai-nilai Al-Quran karena mereka mentadaburinya, mereka menyerap, memahami, berupaya dengan maksimal mungkin memahami apa yang mereka baca. Bukan hanya cukup dengan membaca harfiah, tapi akhirnya membaca Al-Quran harus sampai tuntas dengan membacanya dan memikirkan apa yang menjadi makna dan arah daripada isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Jangan sampai Al-Quran kita baca, Al-Quran kita hafal, namun kita jauh dari nilai-nilai yang kita baca, jauh daripada prinsip-prinsip yang diajarkan padahal kita membacanya setiap hari. Kita harus mengingat satu hadis yang luar biasa di mana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa akan datang di akhir zaman satu umat yang justru membaca Al-Quran sampai kerongkongan saja. Dalam arti apa? Bahwa Al-Quran hanya cukup dibaca saja tapi tidak sampai ditadaburinya. Disinilah kita pentingnya mendatangi masjid, hadir kepada kajian-kajian ilmu, silaturahim dengan para ulama, bersahabat dengan orang-orang soleh dalam rangka bagaimana kita mentadaburi Al-Quran dengan benar. Semakin hari kita semakin dekat dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, sehingga Al-Quran betul-betul terasa menjadi sebuah petunjuk, bahkan menjadi sebuah bayinah yang bisa menjelaskan, menuntun kita kepada jalan kebenaran itu sendiri. Demikian yang bisa disampaikan. Astagfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.